penting sekali dalam dunia kedokteran gigi. Halo, Halo, Dokter Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Akia Aditya. Halo. Halo, gimana Dik? Alhamdulillah, baik-baik teh. Halo, Teh Yuni. Aman, Sulawesi aman di. Aman, tapi mendebarkan, mengkhawatirkan nih karena laju COVID-nya agak kencang ini. Kemarin dia 200 pertambahannya kan, paling nomor satu Ya, sekarang di apa hampir namanya? nyusul Jawa Barat ya. Udah lewat, nomor Udah 3 lewat. sekarang kalau Wah, iya. ngeri banget ya. Sekarang udah 3 ribuan kalau Sulsel ini. Jadi Oh, wah, pokoknya apa namanya? Sulsel ini mengkhawatirkan. Apalagi tiga ya 1 minggu terakhir ini tenaga medis banyak yang wah, jadi korban di puskesmas, di oh rumah gitu. sakit rumah sakit. Waduh, Kemarin 3 rumah sakit itu KO dia. Ada 10-an, ada 15, ada dari 7. hasil rapid test apa dari hasil PCR? Dari hasil PCR swab teh. Oh, Itu positif, bukan reaktif. oh, Puskesmas juga udah beberapa yang ada 7 yang positif, ada yang 3, ada yang 1 dan sebagainya. Jadi agak kencang ini Sulsel ini, tapi memang kebijakannya apa namanya karena banyak sekali tracing kan, tracing oh iya, masifnya iya, iya, iya. kencang, jadi Jadi pemeriksaannya kita nambah ya? dapat Jumlah pemeriksaannya nambah. ya betul Oh, betul betul. menegangkan juga ya. Iya Apalagi teh. yang praktek. Ngeri, ngeri sedap. Kayak kita ini ya apa namanya COVID apa namanya praktek asal praktek aja kita COVID tidak Sedap. sehebat tidak selancar dulu. Iya, betul. Ya, Aduh. yang penting kita jaga-jaga aja ya APD-nya segala macam. Iya. Gimana Bandung? Kalau Bandung gimana teh, Dok? Bandung lumayan terkendali sih, alhamdulillahnya. Jadi Ah, penambahannya satu, dua, tiga gitu, nggak terlalu banyak penambahannya. Jabar tuh yang banyak kena tuh Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi yang agak. oh, yang dekat-dekat Jakarta ya? Iya, yang deket Jakarta. Bandung lumayan terkontrol lah, lumayan. Sekarang zona 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 hijaunya juga udah makin banyak. Kabupaten Bandung kemarin udah banyak zona hijau, tapi sekarang kan peningkatan lagi. Jawa Barat naik lagi. Kemarin udah Ya, kemarin 19, naik kan? sekarang naik lagi. Tapi katanya naiknya itu di Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi. Kita masih PSBB ini Bandung sampai tanggal 26 Juni. Kalau kalau kita udah lama enggak. Makanya ini agak Oh, iya iya iya. agak Jawa kencang. Barat masih Bandung masih PSBB sampai dengan 26 Juni. Hmm. Halo Kak Uni. Kita cuman Hah? halo Kak Uni. Kita cuman satu di sini. Sulsel ini cuman satu yang Kelas. zona hijau. Baru Oh, satu. oh zona hijau. 6 yang kuning. Ya. Oh, ya ya ya. Kita udah cukup lumayan banyak lah yang yang hijau. Cuman ya nggak tahu nanti kalau ada migrasi dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga agak mengerikan juga sih. Ya semoga Iya, bisa ini terkontrol Jawa lah. Timur mengkhawatirkan itu. Iya itu semoga bisa Apalagi terkontrol. anak saya dikirim ke sana ini 2 orang ini. Oh, aduh, ngeri-ngeri sedap itu. Oke teh, Gimana kita gimana Dik? bicara tentang orto dulu nih, behel nih. Jadi eh, apa namanya? Saya ambil materi ini karena apa namanya? Saya melihat bahwa banyak sekali tuh orang-orang menjual orto gitu. Jadi di Ya, online, sekarang di lihat ya mana-mana, banyak ya. di mall-mall itu bahkan ada orang yang menurut saya bukan kompetensinya itu tetap kerja pasang. Jadi Ya, di Sulsel ini e-korti juga kencang apa namanya kampanyenya. Jadi saya berpikir harus orto dulu nih, saya harus publish ya, harus kampanyekan ke teman-teman di IG saya, eh, di acara saya tadi di IG Live Bincang Santai ini. wes. Teh, Ya, oke. sebelum kita bicara tentang eh, apa namanya orto ini, saya perkenalkan Dokter Gita Gayatri ini dokter gigi spesialis ortodontis. Dia akademisi dosen di teman-teman sekalian di FKG
Universitas Pajajaran. Dia senior saya di Unpad waktu ambil residen. Hari ini dia akan eksplorasi menjelaskan tentang apa ya namanya perawatan orto yang baik dan benar. Hmm. Sebelum saya tanya-tanya teh gimana pandangannya Dokter Gita terhadap dunia ortodonti di Indonesia ini teh? Ya, Gimana masyarakatnya? Ya, ya memang kita sekarang sih sebetulnya memang harus menggerakkan lagi penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai perawatan orto itu apa sebetulnya, apakah bisa dilakukan oleh dokter gigi yang bukan spesialis orto atau bisa dibeli secara online, karena sekarang eh, dunia kita nggak bisa, memang sudah tidak bisa terbendung ya, apa tuh namanya, ilmu atau apa yang kita dapat dari luar tuh kan. Sekarang masyarakat tuh banyak melihat semua segala sesuatunya itu online kan. Nah, sekarang di ya, online itu banyak sekali yang dijual seperti alat perata gigi, aligner, hmm, kemudian trainer dan sebagainya. Dan ya, yang harus disayangkan adalah masyarakat belum cukup paham sebetulnya bahwa perawatan orto itu bukan hanya estetis, tapi dia adalah perawatan medis. Jadi kenapa ortodonti itu ada di dunia kedokteran gigi? Itu karena dia itu adalah perawatan yang sifatnya medis, tidak hanya ya, ya, ya. estetis. Kadang kalau masyarakat menilai itu hanya estetis, mereka akan berpikir, ah nggak apa-apa, kan ini cuma gaya-gayaan doang. Ah nggak apa-apa, tidak akan Ya, dapat apa-apa buat kesehatan saya beli aja lah ini gitu. Nah sebetulnya ya, tidak, ya. sebetulnya perawatan orto itu adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan medis gitu, kesehatan, ilmu pengetahuan kesehatan gigi. Jadi tentunya Eh, kalau kita sembarangan itu akan berdampak juga terhadap kesehatan gigi atau kesehatan, malah kesehatan lainnya gitu. oke, oke. Jadi itu yang Sebelumnya teh, mungkin teh, perlu ya. halo? Yes, yes di yes masuk. Ya, sebelumnya dijelasin tentang penyebabnya, kemudian dampaknya. Oke. eh, Jadi mm, Orang ingin tahu dulu teh itu perawatan orto itu apa-apa saja atau definisinya yang bagaimana sih teh itu untuk ini. apa dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara mengenai perawatan orto, apa sih orto? Orto tuh apa? Orto itu tuh kalau dikenal Ya, luas tuh kan kayak behel, kawat gigi, suatu alat untuk meratakan gigi. Kita sebelum bicara tentang alatnya, kita bicara dulu definisinya deh. Gigi berantakan itu kayak gimana dan apa? eh, Yang dinamakan gigi berantakan itu atau crowding kalau bahasa kita ya, itu salah satu namanya, salah satu dari penyakit maloklusi. Jadi itu penyakit ya, termasuk golongan oh, golongan suatu diagnosa diagnosa jadi penyakit gigi maloklusi. jadi penyakit Maloklusi ya teh, penyakit ya. ya penyakit. Jadi kelainan lah, kelainan lah. Kalau penyakit kayaknya menimbulkan sakit, kalau ini mah kelainan. Jadi kalau Ya, ya. penyakit kan menimbulkan sakit nih. Kalau ini memang kadang tidak menimbulkan masalah, tapi ini kelainan. Maloklusi itu adalah Oh, kelainan. Kelainan hubungan gigi di dalam satu lengkung, gigi dengan gigi lainnya, atau hubungan gigi dari lengkung gigi atas, gigi bawah, misalnya apa namanya ketidakharmonisan antara rahang atas sama rahang bawah, atau kelainan juga antara rahang keseluruhan dengan tulang wajah. Jadi itu termasuk kelainan. Jadi oh, kalau disebut gigi yang berantakan itu apa? Itu termasuk kelainan. Gitu. Kelainan maloklusi tadi. Nah, bagaimana sih caranya? Apakah si maloklusi itu perlu dilakukan perawatan? Ya tentu perlu dong. Kenapa? Karena namanya suatu kelainan, ya otomatis harus di treatment, harus di. Kenapa? ah, Karena kalau ada kelainan tersebut pasti akan ada pengaruhnya. Misalnya, halo, aku skip, aku ini ya. halo ya, Ya, ini nggak, kayaknya aku freeze ya, freeze nggak? ya, ya. Lagi anu, lagi apa namanya? Eh, tapi lanjut aja teh, terdengar kok. Banyak kelainan, banyak kelainan itu kan harus di treatment. Kenapa harus di treatment? Karena pasti akan menyebabkan sesuatu. Mungkin tidak terasa. Seperti misalnya kalau gigi berantakan contohnya. Nggak kerasa
Kalau tidak punya apa namanya, nggak kerasa sakit atau apa. Cuman dia akan bisa menyebabkan sesuatu, misalnya gangguan pada saat pengunyahan. Gangguan mengunyah itu kan efeknya juga bisa Oh, bermacam-macam. Kalau pengunyahan dia tidak baik, kualitas mengunyah dia tidak baik, akan menimbulkan kelainan, misalnya kelainan di pencernaan. Selain itu, misalnya gigi berantakan, itu lama-kelamaan misalnya akan menyebabkan kesulitan untuk membersihkan. Sehingga akan menimbulkan coba penyakit. dulu teh, diulang dulu teh. Yes, yes. Gimana, gimana? Menyebabkan kelainan pencernaan itu prosesnya gimana teh? Kenapa bisa Jadi kalau maloklusi misalnya, atau ya kegagal otomatis lah, gigitan? otomatis lah. Kalau misalnya kita tidak mengunyah dengan baik, tidak tidak mengunyah dengan baik, artinya ada masalah pada apa namanya, pencernaan itu pasti kan akan ada Makanan, masalah ya, makanan itu. Jadi misalnya makanan yang karena nggak sempurna ya tergigit ya. iya, kalau misalnya susunan giginya tidak baik, mungkin pengunyahan menjadi tidak baik, maka makanan yang ditelan ke dalam tubuh itu mungkin akan kurang, saringannya kurang lah, ibaratnya kayak gerusannya kurang lah gitu, ya kan? Ini penting Kurang buat lunak. masyarakat ini karena maloklusi itu biasanya kalau gigi berjejal hanya dianggap sepele kan, nggak Ya, ada betul. dampaknya. Ini Mungkin ternyata buat eh, apa namanya pencernaan ya, itu lambung ini bermasalah. bermasalah. Ya, betul. Jadi maksudnya dia Satu, mungkin Teh. dampaknya tidak langsung ya, tidak langsung. Jadi tidak seperti orang kena Ya, virus terus langsung sakit, tidak. Dia mungkin akan efek ya, jangka panjangnya seperti itu. Kemudian dengan gigi misalnya berjejal, itu kan akan membuat kesulitan untuk membersihkan. Kalau kesulitan membersihkan, apa yang terjadi? Akan terjadi apa, penyakit pada gusi gitu. Kemudian akan menyebabkan gusi tersebut bengkak dan sebagainya. Nah, itu juga karan kan. gigi Teh ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya mungkin efeknya tidak secara langsung, tapi bisa terjadi kalau itu dibiarkan. Nah, Eh, jadi salah kaprah kalau masyarakat hanya menilai itu dari sisi estetik. ya, Memang ya, ya. betul, ya, dari sisi estetik juga masalah. Kalau gigi berantakan, terus hubungannya jelek, itu kan akan mempengaruhi profil wajah dan sebagainya. Memang itu dari sisi estetik, tapi dari sisi kesehatan juga punya dampak gitu. Gitu, Dokter Ardi. Oh. Oke, oke, oke Teh. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan dampak-dampaknya. Nanti kita eksplorasi lagi dampaknya. Buat Ya, kawan-kawan yang mau bertanya, silakan. Sebelum saya lanjut pertanyaan, tadi ada pertanyaan dari si Arkus. ya. Katanya, tapi dia langsung sih sebenarnya lompat. Apa perbedaan antara apa namanya behel Cina sama Amerika teh, sama yang lain-lain ini? Ini lompat ini, tapi tidak apa-apa. Sebelum kita lupa kan. Gak apa. Ya udah Dan kita, buat kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan. oke, oke, kita bahas aja dari solusi tadi kan sudah, apa akan menyebabkan kelainan apa sudah, kita akan membahas treatmentnya. Nah, treatment dari Oh, maksud itu adalah perawatan orto kan, perawatan ortodonti oh, namanya, atau kalau orang biasanya menyebut behel atau cabang. Jadi ortodonti itu apa sih? Ortodonti itu adalah cabang dari ilmu kedokteran gigi yang hanya memperbaiki susunan gigi, memperbaiki susunan apa keharmonisan, ketidakharmonisan antara gigi dengan gitu loh. Jadi memperbaiki itu susunan gigi lah ya. Nah, jadi maloklusi oh. tadi perawatannya ada perawatan ortodonti tadi. Nah, perawatan ortodonti itu Ah, macam-macam, ya kan? Ada yang ya, lakukan, ya sebelum dijelasin jenis ya, perawatan orto itu apa-apa teh. Jadi ya, kan orang banyak nih yang ya. dia tahu nempel bracket, pasang bracket. Ayo pasang Nah, bracket, cuman itu. murah, murah. Ah, itu. Nah, itu nggak cuma itu. Jadi jenis perawatan ortodonti itu juga macam-macam. Ada jenis perawatan Ah, ortodonti lepasan yang mungkin zaman dulu ya yang bisa dibuka pasang itu. Kemudian ada yang ah, dikenal dengan ortodonti cekat seperti pemasangan bracket itu. ah, Nah, ada lagi yang disebut aligner, ada lagi yang disebut trainer. Semuanya itu harus melakukan. Jadi semuanya itu bisa dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan. Mana nih yang indikasinya untuk dirawat lepasan? Apakah ini indikasi untuk dirawat behel cekat? Apakah ini bisa dilakukan ya.
trainer dan sebagainya. Jadi tidak bisa sembarangan. Kita pun harus menganalisis kasusnya, mana yang merupakan indikasi untuk dilakukan perawatan tadi. Nah, tadi ada pertanyaannya yang bracket Cina, bracket Amerika gitu ya. Jadi itu kan sama Korea, Jepang. Iya, jadi itu kan bracket itu kan termasuk perawatan ortodonti cekat. Nah, kalau yang disebut bracket Cina, bracket Jepang itu kan sebenarnya hanya pirantinya, hanya si bracketnya aja, pirantinya aja. Memang pirantinya itu ada yang dari buatan, ada yang buatan ini. Cuman ibaratnya kalau kita mobil itu kan mereknya banyak ya, ada BMW, ada Avanza, ada apa namanya, apalagi mobil Honda ya, dan banyak lah. Toyota gitu kan. Ya, jadi sebetulnya itu hanya pirantinya saja, tapi kita harus tahu tujuannya dan bagaimana kita mengendalikan si pirantinya tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya apa sih bedanya bracket Cina sama bracket itu, ya sama-sama bracket. Yang kita harus permasalahkan bukan masalah buatan mananya, tapi yang kita harus permasalahkan adalah bagaimana si alat tersebut menggerakkan gigi kita gitu. Jadi tergantung supirnya lah, walaupun misalnya mobilnya macem-macem nih, tapi si supirnya tidak punya kemampuan untuk menyetir, ya bahaya, nabrak juga gitu loh. Ya gitulah kalau diibaratkan gitu. Berarti secara Jadi mau signifikan, canggih ya, gimana? secara signifikan nggak ada bedanya itu ya? Tidak, Ya, tidak itu kan terlalu ya, signifikan. hanya piranti ya, piranti. Ya, hanya piranti. Jadi kalau untuk orang awam mungkin sebetulnya ya itu tadi saya bilang, itu hanya piranti yang membawa kita ke tujuan Paling dari sisi kualitas ya, Teh ya. Ya, mungkin dari sisi kualitas. Tapi kan gini loh, yang harus diluruskan lagi, Dokter Ardi, perawatan ortodonti itu bukan dilihat dari merek apa yang kita pakai tadi, cuman skill dari kitanya kan, skill dalam menganalisis, skill dalam melakukan perawatannya hingga si gigi tersebut sembuh gitu. Nah, itu yang harus cara pasang ya. Iya, itu yang harus digarisbawahi. Jadi jangan sampai nanti ada masyarakat yang datang, "Dok, saya mau pakai bracket Amerika karena katanya bracket Amerika lebih cepat sembuh lah." Enggak juga gitu. Semua tergantung kepada operator. Gitu ya, Dokter Ali. Makanya kenapa spesialis orto itu kenapa ada spesialis orto? Karena kita belajar khusus itu. Berapa tahun kita belajar? 5 tahun ya? Sekarang 4 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun ya? Sekarang 4 tahun ya? Iya, dulu kita belajar 5 tahun, sehingga kita mempunyai kompetensi untuk merawat gigi sampai dengan sembuh gitu. Karena kompetensi itu juga kan diatur ya di kedokteran gitu. Oke Teh, lanjut ke pertanyaan saya. Ini banyak yang ke mana lagi, ke kami, ke ini. Penyebab gigi berjejal itu apa sebenarnya? Halo? Dengar Teh? Nah, oh iya, tadi kita belum sampai ke situ. Penyebab gigi berjejal itu seperti apa sebenarnya? Mulai dari mana? Kenapa bisa? Apa gigi atau ya pokoknya maloklusi itu disebabkan oleh apa sih Teh? Banyak kan? Jadi maloklusi tadi itu memang bisa disebabkan oleh dua hal kan. Satu adalah sebabnya itu prenatal, sebelum kelahiran. Sesuatu yang bisa pokoknya sebelum kelahiran. Prenatal udah bisa ya Teh? Udah menyebabkan ya? Bisa. Jadi ada etiologi prenatal, ada etiologi postnatal. Prenatal itu salah satunya adalah genetik. Jadi gigi berjejal itu saja bisa disebabkan karena faktor genetik. Terutama misalnya hubungan rahang. Hubungan rahang itu biasanya genetik. Misalnya kalau dalam bahasa Sunda tuh ada yang cameh. Nah, itu biasanya genetik. Cameh tuh misalnya gigi rahang bawahnya lebih maju ke depan dibanding rahang atas. Nah, itu sifatnya genetik. Kemudian prenatal juga bisa disebabkan faktor kongenital. Kongenital itu bawaan dari pada saat kehamilan. Misalnya pada saat ibunya hamil, mengalami trauma, misalnya, itu bisa menyebabkan ketidakharmonisan hubungan rahang.
atau juga kekurangan nutrisi. Misalnya pada saat ibunya hamil, dia nutrisinya kurang, itu juga akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan rahang atau pertumbuhan dan perkembangan gigi nantinya. Nah, itu sebab dari Contohnya celah bibir misalkan ya, Teh, ya. betul, celah bibir salah satunya. Celah bibir itu termasuk maloklusi juga kan ya, maloklusi skeletal dia kan. Ya. Ya, oke. Nah, terus udah gitu, itu tadi kita bahas prenatal. Terus postnatal sekarang. Setelah kelahiran juga ada evolusi, yaitu salah satunya adalah faktor lingkungan, kebiasaan buruk. Misalnya si anak itu mempunyai kebiasaan buruk menghisap ibu jari misalnya. Itu juga bisa akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan rahangnya sehingga menyebabkan maloklusi. Atau lagi mempunyai kebiasaan bernafas melalui hidung, bernafas melalui mulut misalnya. Dia punya masalah pernafasan. Itu juga akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan rahangnya. Dan faktor lingkungan tadi. Untuk melihat bedanya itu gimana, Teh? Ya. Dampaknya setiap kebiasaan buruk itu bernapas melalui mulut. Itu gimana nunya? Ya, misalnya mendiagnosanya. Mekanismenya. Mekanismenya. Diagnosanya. Ya. Mekanismenya. Jadi misalnya si anak mempunyai kebiasaan buruk menghisap ibu jari. Menghisap ibu jari itu kan adalah kita ada tekanan yang terus secara kuantitas cukup berat. Kemudian ada pola yang tidak normal ketika dia memiliki kebiasaan menghisap jari itu. Ada pola yang merangsang otot-otot dan atau menghambat pertumbuhan rahang tersebut. Gitu. Merangsang otot-otot sekitar atau menghambat pertumbuhan rahang tersebut. Misalnya lagi bernafas melalui mulut. Kebiasaan bernafas melalui mulut itu kan tidak disadari. Jadi kalau dia terus-terusan, dia pasti punya efek terhadap pertumbuhan perkembangan, terutama jika si anak tersebut melakukan kebiasaan pada saat masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, misalnya kalau bernafas melalui mulut, itu kan otomatis lidah itu nggak ada di tempatnya kan? Dia kan langap, terus ya lidah itu ada di tidak ada di posisinya, sehingga kan terjadi gangguan pada normalnya, pada keadaan normalnya itu terjadi gangguan karena lidah tidak di atas misalnya, sehingga tidak ada tekanan untuk merangsang pertumbuhan rahang atasnya misalnya. Jadi sehingga rahang atasnya cenderung lebih kecil atau konstriksi gitu. Nah, itu salah satu contoh ya dari kebiasaan buruk. Nah, kapan sih sebenarnya kebiasaan buruk ini bisa berdampak pada si anak? Nah, biasanya itu adalah pada saat itu banyak tanya, Teh. Ya. Iya, jadi itu adalah pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kita juga harus melihat bahwa kebiasaan buruk yang akan berdampak itu tergantung kepada kuantitas dan kualitasnya juga. Yaitu misalnya seberapa sering dia melakukannya, seberapa kuat dia melakukannya, durasinya berapa lama nih, dia udah bertahun-tahun kayak gitu akan berbeda dong dengan yang hanya sebulan 2 bulan. Kayak begitu, Dokter Ardi. Jadi memang evaluasinya cukup luas. Kalau kita mau melihat maloklusinya, terus kita akan flashback ke belakang, ini kenapa ya bisa seperti ini? Ini banyak yang harus kita analisis gitu. Ya. Pertanyaannya, Dokter Gita, kapan ini ideal perawatan itu kapan sebenarnya? Orang banyak bertanya tuh, Dok, ini anak saya masih umur segini, kapan saya bisa pasang orto gitu? Nah, itu kapan itu, Teh? Untuk diketahui oleh masyarakat. Ya, jadi gini, kalau pada saat kita mau melakukan perawatan orto itu kan kita juga harus lihat dulu sebetulnya. Kita harus periksa semua. Dalam kalau ditanya kapan harus dilakukan perawatan orto, kita harus lihat dulu kasusnya. Kasusnya ini apa? Misalnya ada kasusnya itu gangguan pada pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya misalnya, ini anak kok kelihatannya rahang bawahnya cenderung lebih maju ke depan dibanding rahang atas ya. Nah, berarti kita harus ada faktor rahang ya, Teh, gangguan rahang, gangguan tulang. Misalnya gangguan di pertumbuhannya berarti kan.
Nah, berarti kalau ada Ya, gangguan di pertumbuhannya, pertumbuhan dan perkembangan rahangnya, berarti kita harus dapat melakukan perawatan sedini mungkin. Namanya perawatannya oh, perawatan interseptif. Jadi perawatan supaya semakin tidak cepat tambah semakin bagus. ya. Jadi Oh, perawatan tersebut supaya tidak bertambah parah. Contohnya adalah hmm. perawatan yang dapat merangsang, misalnya, kok rahang bawahnya cenderung lebih maju ya dibanding rahang atasnya. Nah, setelah kita analisis, misalnya ternyata rahang atasnya kurang nih pertumbuhannya, maka kita akan melakukan perawatan yang merangsang pertumbuhan rahang atas supaya nanti ketika dia dewasa, apa namanya, relasi rahangnya tuh menjadi harmonis kayak gitu. Jadi tergantung case-nya. Termasuk kalau anak-anak punya kebiasaan buruk harus dihindari dulu ya, harus diterapi Ya, dulu ya. jadi itu tadi kita flashback etiologinya apa. Kalau dia punya kebiasaan buruk berarti kita harus treatment dulu nih kebiasaan buruknya apa. Misalnya anak-anak yang Oh, oh kayaknya ada gangguan nih di pertumbuhan perkembangannya, tapi penyebabnya adalah dia kayaknya berpunya masalah nih di pernafasannya misalnya. Nah, berarti yang harus kita treatment adalah etiologinya tadi, pernafasannya tadi. Maka kita harus rujuk dulu ke THT. oh, Kita perbaiki dulu itu. Setelah itu baru nanti kita treatment gitu. Nah, tapi kalau misalnya oh. anak-anak yang tidak punya masalah tadi gitu, ya kita bisa lihat sambil kita observasi. Kalau misalnya memang hanya masalah dengan gigi, mungkin bisa ditunggu sampai dengan si gigi tetapnya tumbuh semua. Tapi jadi sebaiknya orang tua itu sudah rajin gitu memeriksakan anak-anaknya itu sedini mungkin ke dokter gigi, sehingga kalau misalnya kita ada masalah di awal kita bisa melakukan perawatan tadi, perawatan Saya, preventif ya. Dok, saya ulang dulu. Yes, Saya ulang dulu supaya jelas nih. oke. Kalau ada faktor rahang, skeletal atau kebiasaan buruk itu sedini mungkin. Ya, Ya gitu ya, Dok ya. ya, Kalau gigi apa namanya hanya crowding biasa atau berjejal biasa itu menunggu sampai kapan anunya ideal perawatannya teh? idealnya Usia berapa? sampai dengan gigi tetapnya sudah erupsi ya, sudah erupsi sempurna ya. Oh, Cuman kan bagaimana kita berarti bisa menunggu tahu? itu. Ya, cuman kan bagaimana kita bisa tahu nih sebetulnya masalahnya cuma di gigi atau di rahang. Nah, oleh karena itu makanya sebaiknya orang tua itu membawa anaknya sejak dini itu ke dokter gigi untuk dapat mengantisipasi tadi gitu. Kalau misalnya dia masalahnya sudah dari rahang kan kita bisa cepat treatmentnya gitu loh. Jadi tidak terlambat gitu. Gitu. Tapi kalau Oleh udah karena itu, umur 20-30 teh gimana? Usia nah kalau apa namanya udah 30-an terus masih tapi apa namanya punya kelainan rahang skeletal lah begitu gimana itu teh? Perawatannya apa nanti? tindakan yang kalau misalnya dia sudah lewat nih usia tumbuh kembangnya dan ternyata dia masih punya kelainan skeletal, tindakan yang harus kita lakukan adalah tindakan bedah gitu, bedah Oh, ortognati namanya, untuk memperbaiki skeletal karena udah tidak bisa lagi karena pertumbuhan dan perkembangan sudah selesai kan, jadi tidak bisa dirangsang Artinya lagi, kalau jadi tidak dirawat bisa behel dilakukan. tidak cukup ya, Teh? Ya, tidak bisa hanya dengan behel kecuali perawatannya kompromis. Dia hanya memperbaiki giginya saja, tapi hubungan tulangnya tidak diperbaiki, ya berarti tindakannya harus tindakan bedah gitu. oh, Nah, cuman untuk mencegah supaya tidak, jadi gini, tingkatan perawatan kan 3, preventif, interseptif, kuratif ya. Nah, sekarang yang Ya. harus apa namanya mungkin masyarakat tahu itu adalah kita harus itu untuk perawatan apa? Untuk perawatan preventif. Perawatan preventif itu adalah mencegah untuk tidak terjadi kelainan. Ya, mencegah gini. Salah satu Ya. etiologi tadi saya lupa bahas. Salah satu etiologi dari maloklusi tadi itu adalah karies pada gigi sulung. Gitu. Karies. Nah, Ya, ya. jadi Betul kalau itu, Teh. ya karies sulung itu biasanya rata-rata hampir anak-anak itu di Indonesia banyak sekali terjadi karies pada gigi sulung. Nah, kalau orang tua itu aware dan memeriksakan anaknya sejak dini, itu kita bisa melakukan perawatan preventif tadi. Gigi sulung tersebut itu kita rawat sehingga nanti tidak berdampak dia pada pertumbuhan gigi tetapnya. Gitu. Itu namanya preventif. ya. Kalau sudah terjadi, misalnya tadi apa kayaknya hubungan rahangnya nih agak nggak bener nih, nggak relasinya kok nggak harmonis. Nah itu interseptif. Jadi perawatan supaya tidak bertambah parah
gitu. Nah, kalau misalnya sudah terlambat lagi nih, ya masih bisa dilakukan perawatan, tapi perawatannya adalah kuratif, yaitu perawatan bedah tadi. Gitu. Jadi kalau masyarakat ini sekarang lebih aware terhadap kesehatan gigi anaknya, ya bawalah anak-anak tersebut ke dokter gigi supaya kalau terjadi sesuatu tidak bertambah parah, tidak terlambat gitu. Tidak terlambat. Ya. Ini udah 35 menit ya. Waduh, nggak kerasa. Iya, jadi yang ini yang ingin saya tanyakan ini beberapa kalau kita melakukan perawatan orto, perawatan behel ini tadi Sinyalnya yang orang bukan kompetensinya bahayanya seperti apa itu sebenarnya yang bisa muncul di pasien kalau bukan orang yang kompeten teh. Halo? Gimana? Pertanyaannya gimana? Kalau masyarakat ini kan tadi di awal saya bilang banyak nih yang iklan-iklan. Nah, kalau ke masyarakat bahaya perawatan orto, bahaya memasang behel di orang yang bukan kompeten itu bagaimana teh? Apa-apa aja yang bisa muncul dari perawatan yang salah, perawatan yang ini dan sebagainya. Ya itu tadi. Jadi itu kan apa? sebenarnya ketika kita melakukan perawatan orto itu kan perlu analisis yang kompleks lah. Kita pelajari etiologinya, terus apa yang harus kita lakukan, perawatannya seperti apa, ketika kita menggerakkan gigi yang ini dampaknya akan seperti apa. Terus itu kan juga sebetulnya memerlukan suatu keahlian. Ya, memerlukan suatu keahlian. Jadi dan kembali lagi bahwa perawatan orto itu kan bukan perawatan estetis saja, bukan, tapi dia perawatan medis. Sehingga memerlukan suatu keahlian ketika melakukan perawatan. Jadi kalau misalnya apa yang terjadi kalau sembarangan, ya itu pasti akan dampak terhadap kesehatan giginya juga. Gigi misalnya terjadi pergerakan gigi yang tidak diinginkan, sehingga akan mengganggu pengunyahan kembali. Nah, apa yang terjadi kalau pengunyahan terganggu? Kelainan sendi, kelainan pencernaan, dan sebagainya. Seperti itu. Bahkan katanya ada orang yang tidak bisa buka mulut lagi ya, Dok. Betul, itu kan berarti ada kelainan sendi kan di situ, karena pengunyahan yang tidak baik itu, gitu. Jadi maka dari itu, karena perawatan orto ini kan sebetulnya bukan perawatan yang sembarangan yang bisa kita beli kemudian sembuh, tidak bisa. Seorang dokter juga kita harus melakukan simsalabim, abrakadabra gitu ya? Ya nggak bisa. Kita harus lakukan analisis dengan seksama. Mana yang harus dilakukan perawatan? Bagian mana dan apa dampaknya kalau kita melakukan perawatan ini gitu, tujuannya apa dan sebagainya gitu. Dan itu harus seorang yang kompeten di bidangnya gitu, karena kita spesialis orto itu belajar secara tahun melakukan perawatan dari mulai analisis sampai dengan pasien itu sembuh, itu 5 tahun. Jadi kalau aku sih suka kasih ibaratnya gini loh, misalnya kita mau jahit baju misalnya, jahit baju kebaya, kalian mau jahit baju kebaya itu di tukang jahit kebaya atau tukang jahit jas, pasti punya keahlian masing-masing kan, gitu ya. Kalau misalnya kalian mau yang bagus ya di spesialisnya gitu, ya kan. Ini ada pertanyaan nih dari Wahyu nih, Dokter Uni nih, Kak Uni. Iklan-iklan dengan alat lepasan yang bening, itu ada tuh alat-alat yang diiklankan tuh. Ya. Sekali pasang langsung sembuh tuh. Nah, apa memang sesimpel itu dan semudah itu tuh, dokter kita? Itu emang yang disayangkan karena sekarang masyarakat itu menelan bulat-bulat informasi dari internet ya, tanpa disaring ya. Terus kemudian yang patut disayangkan lagi juga endorsement dari artis-artis itu ya, itu cukup, ya maaf kalau bisa dibilang ya kadang menyesatkan lah gitu. Jadi alat yang bening itu kan disebut liner. Untuk seorang spesialis sendiri untuk dapat merawat pasien dengan alat liner itu kan ada sertifikasinya kan, gitu. Nah, jadi kalau yang dijual di pasaran itu, jadi dokter gigi spesialis orto sendiri harus memiliki sertifikasi khusus untuk merawat itu. Artinya
bagaimana cara merawatnya, kasus apa saja yang harus dirawat, kalau kita pakai alat itu apa dampaknya, itu yang kita pelajari kan. Nah, kalau beli sembarangan, berarti mereka tidak dapat itu semua gitu. Dan ketika itu berefek atau berdampak kepada orang, misalnya, kok giginya jadi berantakan ya, kok giginya jadi jelek, atau kok gigitan saya jadi nggak enak, siapa yang akan bertanggung jawab ketika alat tersebut dibeli secara online? Gitu loh. Karena itu tuh alat medis. Ya kan, itu alat medis. Jadi ibaratnya kalian mau beli kayak apa namanya, ya kayak pen buat ortodontik pen itu kan, meratakan mulut itu sebetulnya hampir sama ya, kita itu alat medis. Jadi Halo, dok. Halo. tadi ada telepon, sorry. Halo, yes. Ya. Dokter Ardi masih ini sambung ya? Hah? Masih sambung ya? Masih sambung Masih, ya? masih. Ya, sebetulnya itu tidak boleh ini diperjualbelikan secara apa namanya, secara bebas. online gitu aja. Ya, secara bebas itu tidak bisa dijual belikan. Tuh, karena kalau terjadi siapa yang akan bertanggung jawab gitu. Ya. Jadi kembali lagi sebenarnya yang harus diketahui oleh masyarakat itu adalah bahwa perawatan ortodonti apapun itu bentuknya, dengan aligner, dengan retainer, dengan segala macam yang merapikan gigi itu termasuk tindakan medis. Gitu. Tentunya tidak bisa diperjualbelikan Karena secara tindakan bebas. medis, maka yes. Iya. Karena tindakan medis tidak boleh lah ya, kita harusnya perjuangkan. Iya. Betul. Ada lagi teh pesan buat masyarakat nih yang lagi apa namanya, banyak sekali nih bumi. Ada lagi nggak tuh? Ya, Dampak-dampaknya, apanya dan sebagainya. Yang dokter Gita pernah temukan di praktek misalkan gimana ini, banyak sekali. Iya, kalau yang sering saya temukan di praktek adalah perawatan orto oleh yang tidak memiliki kompetensi, itu sering sekali sih memang akan menyebabkan gangguan, jadinya hubungan giginya jadi tidak betul, pengunyahan malah jadi terganggu dan sebagainya. Betul. Itu sih yang sering terjadi ya, yang sering datang ke tempat praktek itu seperti itu gitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Jadi ya lebih apa ya, informasi yang kira-kira benar atau tidak tuh mungkin lebih baik mencari tahu dulu gitu sebetulnya ya. Kan sekarang informasi kan gampang dicari ya, bisa mencari tahu misalnya lewat Google tentang perawatan itu kayaknya sudah banyak. Jadi sebelum memutuskan untuk membeli atau untuk melakukan perawatan tanpa ke orang-orang yang tidak berkompeten, sebaiknya lebih baik mencari tahu terlebih dahulu gitu. Ya. Dokter Ardi mencari tahu. Jadi mukanya ya? Apa? Nggak kelihatan mukanya, hilang. Di sini kelihatan deh. Bagus ini. Saya lihat dua-duanya. Di aku kayaknya sinyal teh. Sinyal. Gitu. Ya. Jadi ini udah 40 menit ya. Jadi tinggal 5 menit. Saya coba menyimpulkan. Yang pertama, perawatan orto itu bukan perawatan jadi adalah tindakan medis, sehingga harusnya prosedurnya prosedur medis, gitu kan? Betul. Ya teh. Dan harus di orang yang kompeten. Betul. Jadi kalau di kedokteran umum itu kan sudah bahkan kompetensinya sudah berjilid-jilid, ada subspesialis. Orang sakit jantung sekarang bukan lagi ke internal, tapi ke spesialis jantung. Langsung ahli jantung dulu ke internal. Orang sakit paru langsung ke spesialis paru. Nah, sama dengan behel ini, karena dia tindakan medis, butuh spesialisasi, perawatannya lama, bukan simsalabim abrakadabra, harus jangan terlena sama iklan-iklan yang murah ya teh ya. Itu pesannya buat pemerintah gimana teh ini? Ada enggak buat IKORTI, buat PDGI, buat ini, karena
kami orang di Makassar ini nggak apa yang buat apa namanya kita buat ini teh. Apakah kita hanya kampanye ke masyarakat atau ada yang harus dilakukan? Karena kalau kita baca undang-undang kan jelas nggak boleh, cuman tetap tidak ada Ya. tindakan. Ada pesan nggak buat pemerintah teh atau PDGI atau Ikorti? Ya mungkin sekarang harus lebih banyak digalakan bagaimana caranya kita menggapai masyarakat dengan media informasi. Yang paling gampang itu memang sekarang adalah melalui sosial media ya, sosial media, internet. Itu paling gampang sih sebetulnya jadi mungkin penyuluhan-penyuluhan harus mulai banyak ya dilakukan. Kita harus sering sharing informasi kepada masyarakat tentang apa itu perawatan orto, bagaimana dampaknya jika perawatan orto dilakukan sembarangan dan sebagainya. Dan kayaknya sebagian besar juga sekarang sudah mulai mengetahui sih ya, udah banyak kayak pasien-pasien aku juga udah banyak yang ngerti gitu, ketika dia mau melakukan perawatan ortodonti dia tuh harus kemana gitu, karena ya terus kemudian ya itu tadi mungkin seperti kayak kita gini kayaknya harus lebih sering mungkin ya Dokter Ardi ngobrol-ngobrol Iya, saya sebar ini ya. Dok, saya izin sebar nanti di Facebook, di YouTube saya di mana ya. gimana? Ini di diskusi kita ini saya sebar teh ya di grup-grup WA ke Facebook kemana dan sebagainya. Ya, saya simpulkan lagi bahwa penyebab gigi berjejal itu ada banyak sekali, ada prenatal, ada postnatal. Prenatal itu seperti trauma, kemudian kekurangan suplai makanan, ya. Kongenital, kemudian postnatal itu banyak sekali, ada karena faktor gigi apa namanya berjejal, kekurangan rahang, kemudian karies pada susu ya, dok ya. Ya. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, isap jempol, bernapas mulut. Kemudian karena dia tindakan medis, maka penting sekali ini, sebab jika tidak banyak sekali dampak yang bisa dimunculkan, termasuk pada sendi sakit, kemudian migrain, katanya bisa migrain juga. Bisa. Kalau ada kelainan sendi bisa jadi itu, bisa. Ya, karena di sana kan nervus trigeminus itu kan ya. Yes. Kemudian bahaya-bahaya perawatan orto jika dilakukan oleh orang yang tidak kompeten, maka dari itu dokter Gita dan saya menyarankan untuk melakukan perawatan behel yang masyarakat luas tahu itu di dokter gigi spesialis orto ya, orang yang kompeten, orang yang menganalisis kasusnya seperti apa. Dan kemudian satu lagi yang saya lupa tadi, tahapan-tahapan perawatan orto ada preventif, interseptik, dan kuratif ya teh, kuratif. Ya. Ya, jadi saya kira teman-teman sekalian, ini pas 45 menit dokter Gita, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama buat dokter Gita Gayatri. Dokter Gita Gayatri, saya atas kesediaannya menyediakan waktu di bincang diskusi IG Live saya. Mudah-mudahan berberkat ya, dan kita terus menebar kebaikan buat masyarakat. Kampanye yang sehat. Saya kira itu. Saya Ardian, saya Spawindru. Dokter Gita, terima kasih buat kawan-kawan semua, dokter Kak Uni dan ya. Ya teh. Oke. Ya, terima kasih buat kawan-kawan semua, terima kasih bergabung. Ya, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di minggu depan di Bincang Santai Instagram. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu.